Selamat pagi saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita bertemu lagi dalam renungan harian keluarga Jemaat Gemi Bukit Moretika Baru di hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Kita akan memulai hari ini dengan membaca Alkitab dan berdoa bersama. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan kita persiapkan diri kita untuk boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan dalam membaca firman. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, di hari baru yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau mengucap syukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Terima kasih ketika kami boleh melewati malam dengan tenang. Dan kami boleh menjemput pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Maka kiranya Tuhan, Engkau akan senantiasa menganugerahkan kepada kami firman kehidupan. Firman yang akan menuntun jalan kehidupan kami ketika kami bekerja, ketika kami melayani. Sehingga dalam tuntunan firman yang mendatangkan kepada kami hidup, maka kami akan mengarahkan setiap langkah hidup, kerja, dan pelayanan kami seturut dengan kasih dan kuasa Tuhan. Karena ketika kami hanya mengandalkan kepikiran kami, mengandalkan kekuatan kami, maka pastilah kami akan berlaku tidak setia dan tidak taat. Tetapi ketika kami melekat di dalam Tuhan, dengan mengandalkan Engkau dalam firman-Mu, maka hidup kami akan diarahkan kepada hidup yang senantiasa diberkenankan oleh Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, dan taruhlah firman-Mu atas masing-masing kami dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan hikmat-Mu akan menuntun kami, sehingga firman-Mu tersampaikan atas kehidupan kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu, yang senantiasa setia dan sedia untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca bagian Alkitab menurut Keluaran pasal 14, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Mari jemaat Tuhan kita membaca bersama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang melawan Mesir. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagian Alkitab yang kita baca dan kita renungkan di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita, menunjukkan bagaimana kasih setia Tuhan yang tetap diberlakukan dalam kehidupan umat Israel. Bagaimana peristiwa melintasi Laut Merah menunjukkan kuasa Allah yang besar dan keajaibannya sungguh nyata dalam kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Bagaimana Allah membela air dan membiarkan jalan terbuka di tengah-tengah Laut Merah bagi umat yang dikasihinya. Dan betapa besar kuasa Allah yang mampu mengubah keadaan dan mengatasi segala rintangan yang ada di hadapan mereka pada saat itu. Dan ketika Tuhan mampu mengatasi segala rintangan yang dihadapi oleh orang Israel, maka itu pun menjadi kekuatan bagi kita sebagai umat Tuhan. Bahwa ingatlah dalam kehidupan kita, bahwa Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang senantiasa setia dalam setiap pekerjaan-pekerjaan tangannya. Dan dalam setiap peristiwa kehidupan kita, Ia pun mampu menunjukkan kuasa-Nya yang kadang kala tidak pernah kita sangka dan kita duga Ia berlakukan dalam hidup kita.
Dan ketika kita dalam kesetiaan melayani Tuhan, maka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita akan mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin, yang kadangkala membuat kita ragu, membuat kita merasa tidak berdaya. Tetapi ketika kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, maka kita mampu melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, apa yang dialami oleh bangsa Israel, pendampingan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, ketika mereka berhasil melintasi Laut Teberau, menyatakan bahwa perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka, bahkan dalam masa-masa sulit sekalipun. Saat orang-orang Israel berjalan di dasar Laut Teberau yang kering, di tengah-tengah Laut Merah tersebut, dan ketika Tuhan memberlakukan kasih dan perlindungan atas hidup mereka, maka mereka menjadi lebih dari seorang pemenang ketika mereka mampu melewati semuanya itu. Dan mereka tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan ketika mereka punya keyakinan yang sungguh di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan senantiasa melindungi kehidupan bangsa Israel. Maka ketika kita boleh menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dan perlindungan Tuhan diberlakukan atas kehidupan umat Israel, ketika mereka mampu melewati dan menyeberangi Laut Teberau, maka kita pun yakin bahwa di masa-masa sulit hidup kita, Tuhan pun menyediakan perlindungan dan penyertaan-Nya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Ia dalam kasih-Nya menuntun dan memegang kita, sehingga kita mampu melewati segala sesuatunya, karena Tuhan yang mendampingi dan menjaga kita. Saudara-saudara, keselamatan dan pembebasan yang Allah berikan kepada umat Israel menyatakan bahwa Tuhan Allah Bapa adalah panglima perang yang menyediakan kemenangan kepada umat Israel, tetapi juga menyediakan kemenangan bagi kita anak-anak kecintaannya. Dia mampu untuk menyelesaikan berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan. Dia mampu menyediakan jalan ketika keadaan menjadi sulit sukar dalam hidup kita. Ketika kita ragu dan merasa bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita lakoni, tidak menyediakan jalan yang terbuka bagi kita. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, dan ketika kita yakin Tuhan bekerja dengan caranya, maka sebagaimana Laut Teberau telah terbuka untuk bangsa Israel, maka jalan-jalan hidup kita pun akan terbuka, dan Tuhan akan menyediakan berkat-berkat terindah, serta menyediakan kemenangan kepada kita, dan Dia tidak akan pernah mempermalukan iman percaya kita. Tuhan adalah hakim yang adil. Dia pun senantiasa memberlakukan kasih-Nya kepada setiap orang yang mengandalkan Dia. Ketika peristiwa Allah menenggelamkan pasukan Firaun sebagai hukuman atas kejahatan mereka, itu pun menjadi pengingat kepada kita bahwa ketika kita melakukan kesalahan dalam hidup kita, ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka Ia akan berlaku sebagai hakim yang adil atas hidup kita. Ia akan memberikan kepada kita ganjaran dan upah dari kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita percaya bahwa Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ketika kita mengantar hidup kita dalam pertobatan yang sungguh dan meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita pun harus yakin bahwa Ia mengampuni dan mengasihi kita, dan kehidupan kita tidak pernah akan Ia lupakan dan tidak akan pernah Ia tinggalkan. Saat ini mari saudara-saudara, ketika hari baru Tuhan beri kepada kita, mari kita merenungkan bersama tentang kasih, tentang keajaiban kuasa Tuhan, tentang perlindungan dan pembebasan yang Tuhan janjikan dan Tuhan sediakan kepada kita. Ketika kita merasa ragu, ketika kita merasa bahwa hidup kita terjerat dengan berbagai-bagai permasalahan hidup kita, ketika kita hampir putus asa dan hilang pengharapan,
Mari kita melihat kebaikan Tuhan dan kesetiaan yang tetap Tuhan sediakan kepada kita. Ketika kita ada, bersandar, dan senantiasa mengandalkan Dia, dan tetap percaya dengan teguh kepada iman di dalam Yesus Kristus, maka Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Ia akan tetap memegang tangan kita, dan Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bila Israel yang terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bila Israel pernah mendukacitakan Tuhan dan membangkang kepadanya, begitu dikasihi Tuhan, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan berhak untuk mendapatkan kasih yang sama, karena kita adalah biji mata Tuhan yang berharga. Oleh karena itu, saudara-saudara, peliharalah hidup beriman di dalam Tuhan, dan tetap setia menanti penggenapan janji Tuhan atas hidup kita. Bila keadaan hidup kita mungkin dalam keadaan yang tidak baik, jangan pernah merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi ketika kita ada dalam keadaan yang sulit, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, kehidupan pelayanan, kita yakin bahwa Tuhan memakai semuanya itu sebagai proses dalam memurnikan iman percaya kita. Apakah kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji menghadapi segala sesuatu? Dan ketika kita yakin, percayalah, laut berau hidup kita akan terbuka. Kita akan berjalan di tanah yang kering. Tuhan akan menuntun kita untuk melewati semuanya itu. Asalkan kita penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah akan berperang dan menjadikan kepada kita anak-anak Tuhan yang menikmati kemenangan di dalam Dia. Tetaplah berpengharapan dalam Tuhan, yakin dan percayalah bahwa hidup kita aman dalam perlindungan tangan kasih-Nya. Selamat menikmati hari baru, selamat menikmati berkat yang Tuhan sediakan hari ini. Tetap teguh dan penuh pengharapan, karena janji Tuhan, ya dan amin atas hidup masing-masing kita. Tuhan menolong kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau meneguhkan kami dengan firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, tapi juga memberikan kepada kami penghiburan. Bahwa hidup kami akan aman dalam perlindungan tangan kasih sayang-Mu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami seorang diri. Sebagaimana Engkau menuntun Israel untuk melewati Laut Teberau dan terbebas dari bangsa Mesir. Maka kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus hidup kami aman, terlindung, terpelihara, dituntun oleh-Mu untuk melewati setiap kembara juang hidup yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Maka biarlah kami teguh dalam iman percaya kepada-Mu, tidak akan pernah ragu akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kami akan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memperkatakan firman dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi berkat dalam kehidupan bersama, tapi juga menjadi berkat dalam kehidupan secara pribadi dan keluarga. Pegang tangan kami Tuhan, dan biarlah kami akan Engkau tuntun di jalan-jalan hidup yang mendatangkan sukacita dan berkat. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan yang pada akhirnya membuat kami berdosa di hadapan-Mu. Tapi biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mampu untuk mengintrospeksi hidup kami. Ketika kami salah arah, mari Engkau tuntun kami kembali. Ketika kami tergoda untuk melakukan dosa, ingatkan kami, bahkan didik kami sedemikian kerasnya, agar kami kembali ke jalan yang Engkau izinkan untuk kami lalui. Dalam perkenanan kasih sayang Tuhan, Ia akan menuntun kami dalam hidup yang benar dan mengucap syukur kepada-Mu. Berkati setiap rencana, harapan hidup, cita-cita kehidupan kami, bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama suami, istri, anak-anak, keluarga kami, dengan segala kerinduan kami, dalam kerja pelayanan kami, mari Tuhan Engkau campur tangan. Karena kami yakin, ketika kami berjalan bersama Engkau, ketika Engkau ada campur tangan dalam setiap perjalanan hidup kami, maka Engkau akan menolong kami, dan kami tidak akan pernah hidup dalam kesia-siaan. Tapi pengharapan yang sungguh tetap terpelihara, karena Engkau adalah Allah pembela kami. Engkau adalah pahlawan
yang menghadirkan kemenangan atas kehidupan setiap orang yang senantiasa mengasihi Engkau dengan sungguh. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, baik pribadi dan keluarga, tapi juga berkatilah kami sebagai persekutuan Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru. Setiap jemaat yang ada bersama keluarga, bahkan setiap hamba-hamba Tuhan dalam kerja pelayanan yang Tuhan percayakan, baik penatua, diaken, para pendeta, biar Engkau tetap memperlengkapi kami dengan hikmat, Engkau urapi kami dengan lebih luar biasa, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kerja pelayanan kami. Dan Tuhan, Engkau kiranya juga melihat dan melawat kehidupan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, baik mereka dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan berduka cita. Mari Tuhan, Engkau taruh tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Engkau kiranya akan menganugerahkan kepada mereka kesembuhan, tapi Engkau juga akan memberikan kepada mereka penghiburan. Engkau tuntun mereka semua. Ketika mereka ada dalam persoalan, permasalahan kehidupan, Engkau campur tangan dan ambil alih, sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bersedih Engkau hiburkan, yang berduka Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Maka dalam nama Tuhan Yesus kami taruh hidup kami seanteronya dalam tangan kasih sayang Tuhan. Bahkan Engkau juga akan semakin menyempurnakan sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kami yang menikmati hari baru, usia baru, baik usia secara pribadi maupun usia perkawinan. Maka biar kasih setia Tuhan menjadi bagian hidup masing-masing mereka, menikmati usia baru yang Tuhan beri, dengan senantiasa ada dalam hidup yang senantiasa diperkenankan oleh Tuhan. Mereka menikmati hari-hari hidup yang senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami. Kami meletakkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Sepanjang hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari ini kami dituntun oleh Tuhan. Sepanjang hari ini kami dilindungi oleh Tuhan. Sepanjang hari ini kami semakin melekat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah segala doa dan permohonan kami. Kami membawa doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat menyambut hari baru yang Tuhan beri. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita dan Tuhan senantiasa mengasihi kita dalam kerja dan pelayanan yang kita kerjakan di hari ini. Dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang hari ini menikmati usia baru, baik usia secara pribadi maupun bersama keluarga tercinta. Berkat Tuhan berlimpah, sukacita tetap menjadi bagian kehidupan keluarga dan pribadi. Dan kiranya kita tetap senantiasa diberkati dalam acara Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.